Oke, Slitterling, spot yang udah lama saya nggak kunjungi. Spot jurang kemarin yang banyak red devil itu sebelah sana tuh. Tapi nanti kita akan ke sebelah sana untuk cari ikan mas. Cari ikan mas, mudah-mudahan ada ya. Dan ini sekalian saya mau coba pertama kali. Kan kemarin besinya kan itu stainless yang kita pakai, tapi sekarang kita pakai besi yang baja bintik, walaupun dia nggak berbintik tapi sama aja. Dan pelopernya agak sedikit pendek ini, dan kekurangannya peloper yang baru ini dia nggak ada bengkokan ke atas sedikit, saya akan rata dia. Dan kan kemarin kita waktu nembak ikan monster itu, ikan yang ada di Pangururan tuh, ini sampai rusak tuh, udah patah kan, baru saya benarin. Jadi ini nanti tempat kamera ini. Dan kemarin kita udah tambahin juga karetnya beberapa, walaupun udah usang ini karetnya, tapi masih bisa dipakai. Nggak tahu ini karet merek Primline, tapi kok bisa jadi jelek gini, padahal harganya lumayan tuh. Kalau yang ini 300 per meter atau 310.000 kemarin, sama dengan yang hitam ini Primline juga. Untuk saya nggak beli lagi Primline untuk seterusnya. Orang gue bani jibari jarakan situ jalan naik. Oke, kita nanti akan nyelam cari beberapa target. Mantap. Oke, teman-teman, kita mulai. Let's go. Slitterling, seperti biasa di penyelaman awal jangan pernah langsung menyelam ke spot yang dalam, supaya anggota badan kita tidak terkejut karena mendapat tekanan air yang berlebih. Dan sebelum menyelam jangan lupa equalizing supaya kuping tidak terasa sakit. Sampai di dasar saya menunggu di sini dan memperhatikan semua sudut dengan baik. Tidak menunggu lama, ternyata di sebelah kiri saya ada beberapa ikan yang memperhatikan saya. Perlahan saya arahkan kamera, sempat memperhatikan apakah ikan ini ikan lobang atau bukan. Ternyata bukan, dan saya langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai sasaran dan ikannya langsung menghujam ke dasar danau. Setelah memastikan ikannya sudah tidak akan lepas, saya pun naik ke permukaan. Oke, strike pertama, nyelam pertama, dan langsung dapat yang hampir 1 kilo. Tapi tadi saya ragu-ragu ini ikan lobang apa enggak. Cuman setelah saya perhatikan 80% feeling saya ini bukan ikan lobang. Oke. Dan kita tanya dulu suhu di Danau Toba ini. Anthony Superfishing. Oke. Nah, dia sepele kali sama Superfishing Danau Toba. Saya ngajak dia Superfishing, baru dia ngambil tali begini kecil. Lalu jenak. Dia nggak tahu siapa yang ngajak dia. Superfishing Danau Toba. Sombong banget ya. Widow, tarik. Kira seperti tembak. Oke, angkat Jo. Nah, ini ikan lubang dong. Katanya dia bukan ikan lubang. Oke, 1 kilo, mungkin 1 kiloan lah. Ikan pertama, nyelam pertama, dan kita lanjut lagi nengok spot jurang tempat red devil. Bergeser ke sebelah kiri dan kita menuju ke dasar. Dan beberapa kali saya melihat red devil yang sedang tertidur seperti ini. Awalnya saya kira sudah mati, tapi saat saya dekati ternyata mereka masih bisa kabur. Nanti saya akan coba rekam lagi ikan red devil yang sedang tertidur dan tiba-tiba lari. Melihat ini saya berpikir dalam hati, apakah pemerintahan sudah menemukan obat khusus untuk memusnahkan red devil ini? Atau teman-teman ada yang tahu kenapa banyak ikan red devil seperti ini dan bahkan ada juga beberapa yang mati? Sekarang kita akan menyelam ke spot jurang andalan kita untuk berburu red devil. Kedalamannya paling di kedalaman 5-7 meter. Belum sampai di dasar, teman-teman bisa melihat ada ikan red devil yang seakan sudah mati, tapi kita akan coba dekatin untuk memastikan. Yap, seperti yang saya bilang tadi, mereka belum mati. Tapi dari gerak-geriknya saya lihat ikan yang seperti ini akan perlahan mati.
Tapi di sisi lain masih banyak ikan red devil yang sehat secara jasmani dan rohani di sebelah sini. Selain ikan, sampah juga banyak di Danau Toba. Jadi mari belajar buang sampah pada tempatnya. Karena stok oksigen masih aman, kita tetap menunggu, siapa tahu ada ikan yang layak diajak untuk pulang. Dari sebelah kanan ada ikan nila tanggung yang lewat menuju depan saya. Ukurannya nggak besar tapi nggak kecil juga, makanya disebut nila tanggung. Sempat dilema antara nembak atau tidak. Akhirnya saya putuskan untuk naik. Lanjut nyelam lagi, saya masih kembali ke spot jurang tadi untuk melihat ikan yang cocok untuk diajak pulang. Di spot ini saya melihat udah jarang ikan red devil besar, tapi kita tunggu, siapa tahu muncul red devil babon yang kita cari. Dari red devil kita bisa memahami kalimat cantik tak selamanya dipuji, bahkan bisa dicuih-cuih ketika tak berguna. Sedang fokus menunggu dan memperhatikan red devil, dari depan kiri ada ikan nila yang lumayan besar datang mendekat. Saya arahkan kamera dan menunggu ikannya untuk mendekat. Betul saja ikannya mendekat dan saya pun langsung melepaskan tembakan. Yap, strike lagi dan ini akan menjadikan kedua kita. Ini strike kedua kita, tidak terlalu besar tapi sudah cocok untuk diajak pulang. Karena belum mendapat ikan red devil babon, saya kembali lagi ke spot jurang tadi. Kita coba menunggu di sini, mudah-mudahan ada red devil babon yang mendekat. Di dasar sana terlihat ada red devil babon, cuman dia sudah pintar dan jaga jarak dengan saya. Tapi kita tunggu, siapa tahu dia mau mendekat. Saat sedang fokus memperhatikan red devil yang ada di dasar jurang, tiba-tiba dari atas muncul 2 ekor red devil babon. Tanpa pikir panjang, saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai sasaran dan red devilnya berontak dengan kuat menuju ke arah jurang, tapi tidak akan lepas lagi karena sudah tembus sampai ke tali-talinya. Ikan ketiga, ikan red devil babon. Sekitaran Bukit Os. Kembali kita menyelam, di sana terlihat ada ikan red devil yang seakan mati itu lagi. Untuk memastikan, saya akan coba cucuk. Yaps, teman-teman bisa melihat dia kabur lagi. Bukan hanya satu, ini ada satu lagi. Coba kita bangunkan. Yaps, dia lari lagi. Padahal dulu nggak ada ikan red devil yang begitu. Apakah itu tidur atau memang ada obat yang sudah diaplikasikan pihak terkait untuk mengurangi ikan ini? Kalau memang ada, senangnya hatiku, turun panas dalamku. Bagaimana menurut teman-teman? Saya bergeser ke kiri lagi dan saya nyelam tepat di bawah keramba jaring apung itu. Kita coba menunggu di sini, siapa tahu ada ikan yang cocok untuk diajak pulang. Selain ikan red devil, teman-teman juga bisa melihat di sini ada ikan bilih atau kami menyebutnya ikan pora-pora yang dulu sempat punah, kini sudah muncul kembali walau tak sebanyak dulu. Ikan red devil bocil ini berani mendekat karena memang mereka sudah tahu kalau saya tidak akan menembak ikan yang di bawah umur. Jadi tetap kita tunggu target yang layak sampai stok oksigen di ujung tanduk. Lama menunggu, dari sebelah kiri depan ada ikan nila yang datang mendekat dari kejauhan. Saya coba arahkan spare gun, tapi karena saya melihat itu adalah ikan lubang, saya urungkan niat untuk menembak. Dan saya pun naik ke permukaan dan siap pindah spot ke sebelah kiri jauh karena di sini sudah keruh.
Setelah bergeser ke kiri jauh, saya kembali menyelam ke dasar. Saya menyelam di sini hanya di kedalaman 4-5 meter saja. Cuman spot ini lumayan curam dan termasuk spot ikan mas juga. Baru sampai di dasar langsung ada target yang mendekat. Tapi saya tidak langsung bidik, siapa tahu masih ada yang lebih besar nanti datang mendekat. Jadi tetap kita tunggu. Sempat ikannya coba pergi menjauh, tapi karena rasa penasaran ikannya mendekat lagi. Karena dari tadi saya melihat tidak ada lagi yang mendekat, akhirnya saya putuskan untuk ngebidik ikan yang penasaran ini, dan saya pun langsung melepaskan tembakan. Yups, tepat sasaran, dan inilah contoh ikan yang mati karena penasaran, dan akan menambah pundi strike kita di trip ini. Ikan keempat, dan sekarang jam 5, dan itu kapal peri dari Pulau Samosir ke Balige baru nyampe. Berangkat dia dari Pulau Samosir, kelihatan nggak? Oh, itu yang ada asap sana, mungkin di video nggak kelihatan. Itu dari Onanrunggu ke Balige, berangkat jam 4 sampai jam 5. Oke, Balgar ton kejo udang. Oke, lanjut. Ikan-ikan yang mati reptil saya ambil tadi, ini 1 ekor. Ini yang kita tembak ini. Kita bantu dulu ini. Oh, udah bisa. Tadi sengaja saya nunggu lama banget itu karena apa? Karena saya mau nunggu siapa tahu ada ikan lain seperti ikan mas, gurame muncul. Kenapa saya jarang dapat ikan mas? Karena ke spot gurame ikan mas kemarin dulu saya udah jarang pergi ke sana. Dan bahkan ke tempat ini saya udah jarang, padahal ini spot ikan mas ini. Oke, ikan keempat kita lanjut lagi. Mantap. Lanjut lagi, kita akan coba menyelam lebih dalam lagi, siapa tahu kita mendapat hasil yang lebih bagus. Kedalaman sekarang di sekitaran 8-10 meter, dan ini tepat di bawah start F1 Powerboat kemarin, dan kita akan coba menunggu di sini. Setelah menunggu beberapa detik, saya pun melihat ada target. Cuman karena keruh, saya nggak tahu itu ikan apa. Akhirnya saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Yaps, tepat mengenai sasaran dan saya pun buru-buru naik ke permukaan. Oke, sudah terlink ikan ke-5. Sudah? Ikan ke-5. Dan kita sudah sampai di sini. Mataharinya, sunsetnya bagus banget kalau dilihat dari sini. Ikan masnya belum kelihatan sama sekali. Tadi ada tanda-tanda gerakan ikan mas di sana, cuman wujudnya nggak kelihatan. Angkat Jo, Sudi. Lumayan lah ya. Hampir 3 kilo. 4. Oh, udah ada 4 kilo tuh. Kembali lagi ke dasar danau, masih di kedalaman yang sama, cuman kita bergeser ke sebelah kiri beberapa meter. Sampai di dasar, kita pasang mori hunting dengan memperhatikan semua sisi. Kiri, kanan, dan atas. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Saat saya melihat ke arah atas, ternyata ada ikan target yang lewat dari atas saya. Awalnya saya pikir itu ikan gurame, ternyata tidak. Tanpa pikir panjang, saya bidik dan langsung melepaskan tembakan. Dia tepat mengenai sasaran dan perlawanannya pun lumayan, menandakan ikan ini bukan termasuk ikan kecil lagi. Oke,
setelah tadi ikan kelima, saya ambil nafas dan saya menyelam kembali. Saya tunggu dia di kedalaman berapa meter tadi ini, ada 7-8 meter lah. Kan ikan biasanya kan di dasar kan, atau enggak 1 meter di atas dasar lah, di atas tanah. Kalau dia tadi datang dari atas, mungkin dia dari permukaan, saya di dasar, dia datang dari atas. Kirain tadi gurami kan karena lumayan besar, tapi setelah saya perhatikan ternyata ikan nila dan langsung saya tembak. Ikan lubang di idorate daung ya, tapi ini bukan ikan lubang. Lanjut nyelam lagi sampai di dasar langsung ada ikan yang mendekat. Cuman karena oksigen masih aman, jadi kita tunggu dulu. Tidak lama kemudian ada beberapa ekor lagi yang datang, tapi tetap kita menunggu, siapa tahu ada yang lebih besar. Setelah lama menunggu, ternyata tidak ada yang muncul. Saya pun naik ke permukaan dan langsung balik ke darat. Oke, SD Terlings, jadi ini kita dapat ada berapa kali shoot ya? 6 kali shoot, satu ikan red devil. Walaupun ikannya ada 7, cuman tadi ini ikan kecil red devil ini cuman saya pungut aja, itu banyak soalnya yang tertidur. Ini mungkin dia terlanjur tidur dan nggak tahu cara bangun. Ini red devil babon kita nih. Udah mulai jarang red devil babon di sebelah situ, di spot jurang itu. Kalau dulu banyak. 1 kilo nih. 1 kilo 4 kilo lah adalah hasil kita ini, 4 kilo. Kalau diuangkan kita ambil harga terendah 30.000. Ini 120.000 ini kalau diuangkan ya. Cuman ini nanti kita bawa ke rumah baru kita santap. Menjadikan makan menu pagi. Soalnya sekarang udah jam 6 lewat. Tapi tadi agak masih terang itu di bawah, walaupun sekarang cuacanya begini udah mulai gelap, setengah 7 lah. Mungkin setengah 7 sekarang. Ini Japdi. Sekarang itu 6.26 dan kita sekarang baru naik. Tadi waktu kita nyelam itu masih kelihatan bisa lah. Oke, kita prepare mau pulang. Oke, kita pembagian. Masuk langsung ini. Itu ada 1 ekor yang terakhir kita dapat, itu buat saya. Pakai luar. Dapat pala bukti ada he. Oke, masuk baru jetro. Jadi saya ada bawa 4 ekor dan 2 ekor buat dia. Oke, itu dia pembagiannya. Nah, ini 1,5, angus ada 1,5 kilo. Aduh, ya itu ada 1,5 kilo. Yang punya saya mungkin ada sekitar 2-2,5 kilo. Kita kembali. A few moments later. Oke teman-teman, SD Terlings, jadi ini ikan red devil kita yang kemarin dan ini ikan nilanya. Jadi masih ada sisa 1 di kulkas. Jadi mereka tinggal sisa ini nih karena udah dibawa atau mereka udah sarapan duluan tadi. Ini red devil yang saya pungut kemarin yang kecil, dan ekornya yang ini udah dimakan mama saya, katanya dia sor lihatnya makanya dimakan. Jadi sarapan kita pagi ini pakai hasil kemarin nih, pakai nasi putih baru. Oke gengs, terima kasih ya yang udah support video ini sampai di sini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mantap. Oke, kita makan dulu. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.